Untuk resep yang pertama, kue Bugis mandi. Pertama, cara membuat unti kelapanya. Masukkan 100 ml air ke dalam panci. Tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir. Lalu masak sampai gulanya larut, tidak sampai mendidih. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Masak sambil diaduk sampai tercampur rata dan agak mengering. Sudah agak mengering, matikan kompor dan angkat. Sisihkan. Selanjutnya untuk membuat adonan kulit, masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata. Kemudian tuang 50 ml jus pandan sambil diaduk. Dan tuang 140 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Lalu saya akan melanjutkan mengaduknya menggunakan tangan. Cuci tangan dan keringkan. Uleni sampai adonan bisa dibentuk. Adonan sudah bisa dibentuk. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Uleni sampai tercampur rata. Selanjutnya akan membentuk bulatannya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian olesi tipis telapak tangan dengan minyak goreng. Lalu ambil adonan kulit secukupnya. Bentuk bulat. Kemudian pipihkan. Beri unti kelapa secukupnya. Lalu rekatkan dan tutup kembali sampai tidak ada isiannya yang keluar. Bulatkan kembali secara perlahan. Dan tata di atas loyang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih.
Kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 5 menit, buka tutup kukusan beberapa saat supaya kuenya tidak melebar. Menit kelima, buka tutup kukusan beberapa saat. Menit ke-10, buka tutup kukusan beberapa saat. Setelah 15 menit, lalu angkat dan sisihkan. Kemudian untuk cara membuat kuah santannya, tuang 500 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena, lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai meletup-letup dan agak kental. Sudah meletup-letup dan agak mengental, matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai hangat. Setelah kuah santannya hangat, sajikan kue bugisnya. Kue bugis mandinya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis gurih, dan kenyal lembut. Resep yang kedua, lumpur surga gula merah. Cara membuat lapisan gula merahnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan, 100 gram gula merah yang sudah disisir, kemudian masak sampai mendidih dan gulanya larut. Sudah mendidih, matikan kompor, angkat, dan dinginkan atau suhu ruang. Kemudian dalam wadah siapkan 3 butir telur, tambahkan 1 sendok makan munjung gula pasir, kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian masukkan rebusan santan dan gula merah yang sudah dingin. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan. Selanjutnya siapkan 9 cup aluminium foil atau ramekin ukuran kecil, lalu tuang adonan secara merata ke dalam 9 cup. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Untuk membuat lapisan putihnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena,
1 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak lapisan putihnya dengan api kecil sambil terus diaduk sampai meletup-letup dan agak mengental. Sudah meletup-letup dan agak mengental, jangan terlalu kental supaya permukaan kue bisa rata. Lalu matikan kompor dan angkat. Setelah 20 menit, buka tutup kukusan. Kemudian masukkan adonan putih ke atas lapisan gula merah secara merata. Ratakan permukaannya. Dan kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan kompor dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin, kuenya bisa dihias dan siap disajikan. Lumpur surga gula merahnya siap disajikan ya. Resep yang ketiga, es pisang ijo. Pertama, untuk cara membuat pisang ijonya, kukus 8-9 buah pisang raja matang. Kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, lalu angkat dan biarkan pisangnya sampai dingin. Kemudian masukkan 150 gram tepung beras ke dalam panci atau wajan. Tambahkan 50 gram tepung tapioka, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 500 ml santan. Aduk rata. Lalu tambahkan 1 sendok makan pasta pandan. Aduk rata kembali. Tambahkan 1 tetes pewarna makanan hijau tua. Aduk rata. Lalu nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonan mengental dan kalis. Aduk terus. Adonan sudah kalis. Lalu matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai hangat. Setelah dingin, pisang baru dikupas. Selanjutnya siapkan 1 lembar plastik yang agak tebal dan olesi tipis dengan minyak goreng. Setelah adonannya hangat, ambil adonan secukupnya, lalu pipihkan. Letakkan pisang di atasnya
dan gulung sambil ditekan supaya pisangnya melekat sempurna dengan adonan kulit. Rekatkan bagian ujungnya, rapikan pada ujungnya, lalu padatkan sambil ditekan. Kemudian masukkan dan tata ke dalam loyang yang sudah dialasi daun pisang dan diolesi tipis dengan minyak goreng. Beri jarak saat mengukus ya. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setelah 15 menit, segera angkat. Biarkan pisang hijaunya dingin dulu. Selanjutnya untuk membuat bubur sumsumnya, masukkan 75 gram tepung beras ke dalam panci. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan, dan 500 ml santan. Aduk rata, lalu nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai mengental dan matang. Terus diaduk supaya tidak bergerindil ya. Sudah mengental, lalu matikan kompornya, angkat dan biarkan sampai dingin. Pisang hijaunya sudah dingin, lalu potong-potong dengan menggunakan pisau plastik atau pisau biasa yang dibungkus dengan plastik. Kemudian masukkan dan tata pisang hijaunya ke dalam mangkok. Lalu tambahkan bubur sumsumnya. Beri es batu secukupnya. Tambahkan sirup koko pandan sesuai selera. Beri es KM putih secukupnya. Es pisang hijaunya siap disajikan ya. Rasanya enak banget dan segar, cocok untuk menu buka puasa. Resep yang keempat, bubur sumsum super lembut. Pertama, untuk cara membuat kuah kincanya, tuang 400 ml air ke dalam panci. Tambahkan 300 gram gula merah yang sudah disisir, 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu rebus sampai mendidih dan gulanya mencair. Sudah mendidih dan gulanya mencair, matikan kompornya,
Lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Selanjutnya, untuk membuat bubur sumsum putih, masukkan 100 gram tepung beras ke dalam wajan, tambahkan 3/4 sendok teh garam, lalu tuang 900 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mengental dan meletup-letup. Mulai mengental, lalu kecilkan sedikit apinya, aduk terus. Sudah meletup-letup, tetap aduk terus. Sudah mengental dan meletup-letup, lalu matikan kompor, segera angkat. Dan sisihkan. Kemudian untuk membuat bubur sumsum pandannya, masukkan 100 gram tepung beras ke dalam wajan, tambahkan 3/4 sendok teh garam, tuang 700 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 200 ml jus pandan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Bisa ditambah sedikit pasta pandan atau pewarna hijau jika ingin warnanya lebih hijau. Jika menggunakan jus pandan, tidak perlu menambahkan daun pandan, tapi jika menggunakan pasta pandan, maka tambahkan 2 lembar daun pandan. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk sampai kental dan meletup-letup. Mulai mengental, kecilkan sedikit apinya, aduk terus. Sudah mengental dan meletup-letup, tetap aduk terus. Lalu matikan kompornya dan angkat. Setelah dingin, saring kuah kincanya. Kemudian kemas dan sajikan bubur sumsumnya. Untuk kemasannya sesuai selera dan kebutuhan ya. Masukkan bubur sumsum putih dan pandannya ke dalam wadah. Sudah siap diberi kuah kinca. Lalu beri kuah kinca secukupnya atau sesuai selera.
Bubur sumsumnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak dan super lembut. Dan resep yang kelima, kue pukis brownies. Untuk cara membuatnya, tuang 350 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk, supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Kemudian, tim 100 gram DCC yang sudah dipotong kecil-kecil dan 100 gram margarin. Tim sampai DCC dan margarinnya mencair. Sudah mencair, lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, ayak 270 gram tepung terigu, dan ayak 40 gram coklat bubuk, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 190 gram gula pasir, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonan sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan, pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk sampai rata. Selanjutnya masukkan campuran tepung dan coklat bubuk secara bertahap dan bergantian dengan santan hangat. Masukkan 1/3 campuran tepung. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang 1/3 santan yang sudah hangat. Aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian masukkan campuran DCC dan margarin cair yang sudah dingin secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih. Lalu diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang, aduk sampai buihnya hilang.
Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang. Jika ingin diberi topping saat kue setengah matang, maka beri topping sesuai selera. Permukaan kuenya sudah tidak lengket di tangan dan pinggirnya berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat. Saat kue pukis masih panas, segera olesi tipis seluruh kulitnya dengan margarin supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue pukis browniesnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak dan nyoklat banget. Dan teksturnya empuk lembut.